Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah, baik berupa kesempatan maupun kesehatan. Karena dengan sempat dan sehat itulah kita bisa melakukan berbagai aktivitas kegiatan kita, termasuk kita beribadah dan juga kita bermuamalah duniawiyah. Sebagai manusia, hamba Allah, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dari segi postur tubuh, gerakan, tata cara berjalan, dan seterusnya. Namun yang harus kita pahami adalah kita tidak hanya cukup dengan penampilan, postur tubuh yang baik, yang sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Tapi kita harus membekali diri kita, memperbaiki diri kita dengan amalan-amalan yang baik, dengan sikap yang baik, sehingga akan muncul dalam pribadi kita kepribadian yang solih menurut syariat Islam. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 197 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwa kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Allah sudah mengisyaratkan kepada kita untuk menjadi makhluk yang baik. Kita diberi bekal yang baik pula, yaitu takwa, tunduk, patuh, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan kemudian kita meninggalkan larangannya. Di dalam surat At-Tin ayat 4 dan 5, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kalau kita membaca dalam tafsir Jalalain misalnya, ahsani takwim ditafsirkan dengan manusia yang memiliki bentuk yang paling baik dibandingkan bentuk makhluk yang lain. Sedangkan asfala safilin ini adalah gambaran manusia yang pada saat usianya tua, yang tidak lagi mampu untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari sebagaimana yang dia lakukan ketika masih muda. Di dalam tafsir yang lain misalnya, ahsani takwin digambarkan sama, yaitu manusia yang memiliki bentuk paling baik, paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Sedangkan asfala safilin ini ditafsirkan dengan manusia yang taat pada Allah atau manusia yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya, yang akan dikembalikan oleh Allah pada tempat yang paling buruk dari tempat yang lain, yaitu neraka jahanam yang sangat panas dan berkobar-kobar apinya. Ini tafsir dari asfala safilin. Allah akan mengembalikan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Namun sebaliknya, ketika kita mampu mengimplementasikan ketakwaan, takut kepada Allah ini dengan kita melaksanakan perintah-perintahnya, kita meninggalkan larangan-larangannya, tentu Allah akan berikan tempat yang paling indah, yaitu surga,
yang di dalamnya adalah kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Lalu bagaimana upaya kita agar kita mampu meraih kedudukan ahsani takwim, makhluk yang sempurna, tidak hanya pada tubuh, postur ragawi kita, tapi juga indah, bagus, solih luar dalam, baik secara ragawi maupun secara batin kita. Yang pertama adalah kita harus mensyukuri karunia Allah, baik berupa dua mata kita, dua telinga kita, dua kaki kita, tangan kita. Dan bentuk syukur itu ya kita menggunakan organ-organ tubuh yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita itu untuk kebaikan, untuk menuju ke jalan yang diridhoinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan karunia badan yang masih sempurna ini dengan menggunakannya sesuai dengan fungsi dan gunanya. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jadi, apa yang Allah berikan kepada kita, baik berupa mata, telinga, mulut, dua kaki, tangan, untuk beraktivitas, untuk bergerak menuju ridho Allah, baik dalam bentuk ubudiyah maupun ibadah muamalah duniawiyah. Di dalam Quran Al-Isra ayat 36, Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga, Allah akan berikan pahala dan dosa itu mulai manusia yang berumur akil balik. Ini menjadi perhatian untuk para orang tua. Kapan anak-anak kita ini sudah memiliki tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Akil balik untuk perempuan diawali dengan yang namanya menarche, mens yang pertama kali. Sedangkan bagi anak laki-laki adalah pulsio atau mimpi basah. Maka ketika anak sudah sampai umur segitu, tentu mereka sudah balik dan kemudian memiliki tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Sehingga jangan sampai orang tua tidak tahu, sehingga anak juga tidak ngerti apa yang menjadi tanggung jawabnya di hadapan Allah dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian yang keempat, kita gunakan hati dan pikiran ini sebagai anugerah Allah yang terbesar dalam kehidupan kita. Hati adalah perasaan, sehingga ada empati, ada peduli dalam hati kita kepada orang lain. Ini yang harus kita betul-betul kita perhatikan. Jangan kemudian hati kita seperti hati yang mati ketika melihat fakir miskin, anak-anak yang terlantar, anak yatim, kemudian tidak ada empati dalam diri kita, apalagi peduli. Tapi kepedulian inilah yang akan mengantarkan kehidupan kita lebih baik. Di dalam hadis, Nabi bersabda yang artinya, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Manakala ia baik, maka baiklah seluruhnya. Tapi manakala ia buruk, maka buruklah seluruhnya. Ia adalah hati. Hadis riwayat Muslim. Hati yang ada dalam dada kita, ini akan menjadikan manusia itu baik atau buruk, tergantung hati kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini, kita gunakan agama Islam ini sebagai roh utama bagi kehidupan kita. Setiap gerak langkah kita dalam hidup ini selalu kita dasari dengan agama Islam. Ruhnya, baik
ibadah kita kepada Allah maupun muamalah duniawiyah terhadap sesama manusia. Ketika agama Islam sebagai rahmatan lil alamin yang akan mengasihi seluruh alam ini, mengajak yang baik, bahkan tidak ada kekerasan dalam Islam, ajakan dengan ajakan yang baik, berbicara dengan bicara yang baik, tentu ini akan menjadi potensi manusia itu tertarik dengan agama kita, Islam. Maka agar diri kita ini tidak sekedar bagus, baik performnya secara fisik, secara postur tubuh, tapi juga harus kita lengkapi dengan kebaikan yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita, sehingga bisa dikatakan manusia itu luar dalam baik. Ini kalau kemudian kita ingin meraih derajat sebagai manusia terbaik di hadapan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah sudah menegaskan agar kita jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya kita menjaga Islam, ruh agama ini dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam setiap gerak langkah kita, sehingga mati menghadap pada Allah dalam kondisi, dalam prestasi husnul khotimah, baik di akhirnya muslim, kita tetap berserah diri, kita tetap iman pada Allah, sehingga insya Allah ketika Allah kelak menghisap kita, kita akan dengan tersenyum menghadapinya, karena kita cukup dengan bekal ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah muamalah kita. Nah, ini akan mengantarkan kita ke Jannatun Naim, kepada surga yang di dalamnya adalah kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Insya Allah, semoga kita diberikan kemudahan, kekuatan lahir batin untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, sehingga kita mencapai derajat manusia terbaik, kembali kehadiran Allah dalam kondisi Islam dan beriman. Demikian, Nasrullah wa Fatun Qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.